Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di Indonesia Green Forum sesi kedua. Jadi untuk sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Andi Junila Aulia. Beliau merupakan Wasili Environmental dan akan ngelit sepanjang sesi 2 ini. Berhubung karena semua speakers dan juga moderator sudah join, maka saya serahkan kepada moderator, Kak Andi Junila Aulia untuk membawakan sesi 2 ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Firda atas waktunya. Eh, Selamat siang semuanya. Yang terhormat Mas Muhammad Agung Saputra selaku founder dan CEO dari Surplus Indonesia. Yang terhormat Mas Anandita Danatmaja selaku VP Strategic Regional Gojek East Indonesia. Yang terhormat Mbak Dini Trisyanti selaku Director of Sustainable Waste Indonesia. Yang terhormat Pak Panji Prawisuda selaku CTO Guna Olah Limbah dan teman-teman peserta Indonesia Green Touch Forum 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Junila, saya akan menjadi moderator di sesi kedua kali ini. Selamat datang di sesi kedua Indonesia Green Tech Forum 2021 dengan tema Clean Tech Startup to Accelerate the Implementation of Circular Economy. Sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat Hari Bumi untuk kita semua. Semoga kita sama-sama mulai mencintai bumi kita dengan melakukan satu tindakan kecil mulai dari hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Mall Sampah, platform daur ulang yang berbasis teknologi yang didesain untuk menangkap limbah dari sumber timbulnya dengan menggunakan jejaring pengepul dan pemulung lokal sebagai kunci dari rantai daur ulang di Indonesia. Sebagai infrastruktur digital yang setara dengan infrastruktur fisik di negara maju. Pendekatan ini dapat mempercepat tujuan Indonesia untuk bebas polusi sampah pada tahun 2025. Nah, Indonesia Green Tech Forum 2021 adalah forum teknologi hijau pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Mall Sampah. IGTF 2021 ini menghadirkan solusi, inisiatif, dan gerakan dari startup teknologi, stakeholders, ilmuwan, dan komunitas untuk berdiskusi tentang isu perubahan iklim dan keberlanjutan, serta membahas solusi alternatif yang ditawarkan melalui inovasi teknologi. Nah, IGTF ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama tadi sudah kita ikuti bersama dengan tema Climate Tech Startup to Reduce Carbon Emission and Provide Clean Energy for Everyone. Dan saat ini kita sedang berada di sesi kedua, yang tak kalah menarik pula. Dan nantinya akan ada sesi terakhir dengan tema Global and Local Environmental Policy to Prevent Marine Pollution. Ya, saat ini kita lagi berada di sesi kedua, teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia Green Tech Forum 2021 ini diselenggarakan oleh Mall Sampah, didukung oleh Ancora Foundation, Plastic Ribbon PT Coca-Cola Indonesia, Gojek, Jejakin, Sungai Watch, Baran Energi, Guna Olah Limbah, Surplus. Kemudian media partner kita bersama dengan Greenmakers by Mall Sampah, Saya Pilih Bumi, dan Benih Baik. Dan juga tidak ketinggalan kampus partner bersama dengan DAPK Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Green Campus Universitas Boswa, dan Universitas Fajar. Ya, tanpa berlama lagi, halo semuanya, saya rasa speaker kita sudah ada di room saat ini. Dan terima kasih buat peserta yang telah bergabung di sesi kedua Indonesia Green Tech Forum 2021. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa IGTF 2021 ini bekerja sama dengan Benih Baik untuk membantu para pekerja sampah. Jadi saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membantu pengepul dan pemulung sampah melalui campaign THR untuk pengepul dan pemulung di benihbaik.com dengan cara mengakses link. Linknya akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Dengan berpartisipasinya teman-teman di Indonesia Green Tech Forum 2021 ini, secara tidak langsung teman-teman telah berpartisipasi dalam mengadopsi pohon untuk Hari Bumi melalui aplikasi Go Greener Carbon Offset di Gojek. Ya, kalau begitu kita mulai saja materi kita pada siang hari ini. Wah, speaker kita sudah ada semua di sini.
Baik, jadi tema kita di materi atau sesi kedua ini adalah mengenai Clean Tech Startup to Accelerate the Implementation of Circular Economy. Nah, saya mungkin mulai dengan pertanyaan simpel nih. Kira-kira bagaimana sih peran dari startup berbasis teknologi dalam rangka untuk mempercepat pengimplementasian dari circular economy di Indonesia? Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Agung Saputra selaku founder dan CEO dari Surplus Indonesia. Dengan ini dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Junila ya saya panggilnya, atau Mbak Ya, Aulia. Junila. Gitu. Mbak Junila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Tadi saya agak rush juga ya, ternyata beda 1 jam, saya lupa gitu kalau di sini kirain saya jam 1, ternyata di sini mulai jam 12, sedangkan tadi baru azan gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Mall Sampah atas invitation-nya. Selamat siang juga kepada pembicara yang lain, yaitu Mas Anandita, Mas Satya, dan Mbak Dini gitu ya. Oke. Paling mungkin saya cerita sedikit boleh Mbak Junila gitu ya. Iya, silahkan. Ya tadi kan pertanyaan tentang implementasi teknologi di circular economy gitu ya. Nah, kalau dari perspektif saya sendiri sebenarnya lebih kepada teknologi itu adalah sebuah tools. Jadi menurut saya sih hanya sebuah tools gitu ya. Teknologi itu akan mempercepat sebuah namanya culture gitu. Nah, culture ini yang mau kita bentuk agar dapat menerapkan pendekatan circular economy ini yang dari tadinya kita 3R bisa menjadi 5R gitu kan. Misalnya reuse, reduce, recycle menjadi remake dan lain sebagainya gitu. Jadi R-nya akan ditambah gitu. Nah, itu culture seperti itu atau design thinking seperti yang mau kita accelerate dengan tools, karena kan kita akan mengawinkan sustainability dan teknologi. Itu aja sih dari saya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Juni lagi. Wah, iya, sedikit explanation dan cukup singkat, padat dan jelas dari Mas Agung Saputra tadi selaku CEO dari Surplus Indonesia. Nah, menyoal berkaitan dengan penjelasan di awal tadi, saya mungkin ingin berikutnya bertanya nih kepada Mas Agung. Coba mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman peserta IGTF bagaimana langkah awal sehingga Surplus Indonesia itu bisa hadir di Indonesia. Ya, kalau ditanya langkah awal, sebenarnya kita berawal dari komunitas gitu ya. Jadi semua berawal dari komunitas. Jadi kita terdiri dari orang-orang atau mungkin pemuda-pemuda yang memiliki visi misi yang sama atau keresahan yang sama gitu ya. Dimana seperti yang kita tahu permasalahan lingkungan di Indonesia itu sangat banyak, dan kalau menurut saya pribadi, mohon maaf jika ada salah kata, pemerintah baru menitik beratkan di plastic waste gitu ya, sedangkan untuk yang electronic waste, food waste dan lain sebagainya masih dalam tahap pengembangan gitu, sehingga untuk itu komunitas Surplus menggagas sebuah inovasi menggabungkan antara teknologi dan sustainability agar mempercepat penerapan kebijakan untuk food waste ke depannya gitu, sehingga mendapatkan data di lapangan, data di pelaku usaha, dan bisa dirumuskan bersama dengan pemerintah agar menjadi sebuah kebijakan untuk mendukung circular economy ke depannya dan mendukung sustainable development goals gitu. Seperti itu sih. Iya, menarik ya. Karena kita bisa lihat sekarang di Zoom, saat ini sedang ada penjelasan atau awal dari Surplus. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung Saputra, selaku CEO-nya, yang mengatakan bahwa saat ini memang banyak sekali isu-isu lingkungan di Indonesia dan peran pemerintah dalam hal itu belum terlalu kuat, sehingga akhirnya teman-teman dari Surplus ini kemudian menginisiasi hal tersebut. Nah, mungkin saya ingin lebih tahu banyak nih, Mas Agung, terkait dengan bagaimana sih Surplus ini berkegiatan di komunitasnya sendiri. Iya, jadi kita aktivitasnya ada 2 ya, inti aktivitasnya itu yang pertama di bidang bisnis,
di bidang teknologinya maksud saya, di mana kita sebagai marketplace untuk makanan berlebih atau produk berlebih, agar makanan-makanan yang berlebih yang sebenarnya masih layak dan apa ya, tidak tersentuh gitu ya, yang seharusnya dikonsumsi, cuman karena di saat itu memang daya beli lagi turun ataupun jam tutup lebih cepat karena PSBB dan sebagainya, sehingga tidak ada yang membeli, sehingga akan berpotensi mubasir di kebesokan harinya. Nah, sebelum besok hari di kita menggagas yaitu dengan mendiskon 50%, jadi kayak flash sale gitu ya, atau closing hour discount, agar makanan-makanan tersebut bisa terselamatkan atau bisa terjual cepat gitu, atau mungkin konsepnya penghabisan stok gitu ya. Sedangkan kalau di komunitas kita lebih ke charity, lebih kepada food rescue, kita membagikan makanan berlebih yang diberikan kepada yang membutuhkan. Mungkin skemanya mirip food bank seperti itu. Ya, menarik. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, kita akan menjelaskan kembali. Saat ini kita sedang bersama dengan Mas Agung Saputra selaku CEO dari Surplus Indonesia, dan saat ini dia sedang menjelaskan terkait dengan bagaimana Surplus berkegiatan selama ini. Jadi Mas Agung, sekarang saya dapat PPT-nya, boleh silahkan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan Surplus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Junil. Oke, jadi awalnya Surplus tadi sudah saya sebutkan. Jadi berawal dari komunitas, di mana sebulan atau beberapa bulan setelahnya kita menggagas inovasi gitu ya. Mungkin lebih kepada pencarian solusi, yaitu mengawinkan sustainability dan teknologi, agar kita bisa menjadi green tech dan bisa bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk merumuskan solusi terbaik dari food waste ini gitu ya. Nah, kenapa Surplus ada? Sebenarnya permasalahannya sangat simpel, yaitu dari overpopulation, di mana populasi di dunia ataupun di Indonesia sendiri akan bertambah dengan, kalau saya tidak salah, lajunya sekitar 1,7% atau 1,2% di Indonesia. Dan muncullah sebuah pertanyaan simpel gitu kan ya. Kalau sekarang saja kita masih terus memubasirkan makanan, gimana caranya kita dapat memberi makan ke misalnya 300 juta penduduk Indonesia di tahun 2025 atau 2030 secara bersamaan dan berkelanjutan gitu kan ya. Nah, satu simpel pertanyaan itu yang membuat Surplus ingin dari sekarang menurunkan laju permasalahan food waste ini gitu. Nah, mungkin bisa dilihat ya, ada artikel gitu ya dari Kementerian Pertanian memang sudah menyerukan untuk hindari food waste demi ketahanan pangan saat di 2020 gitu, saat masa pandemi, karena memang pandemi oleh COVID-19 ini sangat membahayakan, dan begitu juga dengan pandemi kelaparan yang bisa aja akan datang di kemudian tahun-tahun berikutnya gitu. Dimana faktanya adalah sekitar 13 juta ton makanan terbuang di Indonesia per tahunnya gitu ya. Nah, di sini kita sempat ada data juga dari Aksmala Foundation ya, di mana di ibu kota saja ternyata makanan berlebihnya itu ada 4 treatment gitu ya. Yang pertama 35% dibuang, 40%-nya diberikan ke orang lain, 8%-nya food recovery atau diolah kembali, dan sisanya dijadikan pakan ternak. Nah, namun sayangnya 35% ini masih terus dibuang, sehingga tidak mengejutkan juga ya, dari FAO memberikan kita sebagai negara kedua penyumbang sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi gitu. Jadi ya itu tadi, mirisnya kita populasi semakin nambah, tetapi ranking kita juga negara kedua gitu. Gimana kita bisa mencapai ketahanan pangan di 2025 atau 2030 kalau berbanding terbalik antara overpopulation dan memubasirkan makanan di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, ini sebuah video dari komunitas Surplus ya. Jadi kita itu selalu memberikan social campaign dan lain sebagainya gitu, di mana kita datang ke bakery pagi-pagi di sebuah bakery kecil di Jakarta, di mana ternyata sebelum
petugas kebersihannya datang, ternyata di binnya atau kotak sampahnya itu terdapat makanan-makanan yang sebenarnya masih cukup layak gitu, tidak berbau dan lain sebagainya, cuman mungkin belum terjual gitu. Mungkin videonya ini ya, saya kasihnya PDF ya, mungkin boleh saya sharing screen untuk. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu saya diizinkan sharing screen, untuk Mbak Junia mau sampah ini di Makassar ya? Iya, di Makassar pastinya. Oke. Ya kebetulan saya orang Bugis ya, jadi saya sangat tersanjung juga gitu ya bisa di-invite di ini. Wah. Oke, bisa saya sharing screen? Ya, sudah bisa? Oke, baik. Ya. Oke. Ya. Sampah nih Bang. Sama roti gini. Oh, Kue. ada kue juga apa itu? Iya. Iya, Pak. Tuh. Oh iya, banyak banget, Pak. Iya. Iya, Pak. Sayang ya, Pak. Iya. Enggak, Mbak. Kenapa? Oh. Oh iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, itu tadi ya. Salah satu bukti di mana bahkan di TPA Bantar Gerbang aja di Bekasi itu kalau tidak salah sekitar 60% komposisi sampah makanannya adalah sampah organik atau sampah makanan gitu. Jadi sangat disayangkan juga untuk masalah sampah makanan ini gitu. Nah, mungkin tadi kan sesi pertama saya lihat adanya banyak ini ya, apa namanya, webinar seru gitu ya. Mungkin untuk di sesi saya mungkin ada sedikit kayak interaktif ya. Kita bisa ke www.menti.com di mana ada satu pertanyaan, saya pengen lihat aja gitu. Kira-kira permasalahan food waste ini dari masing-masing peserta atau individu, solusinya apa sih yang terbaik gitu ya? Mungkin moderator atau tim Mall Sampah bisa memberikan apa namanya link dan passwordnya gitu ya. Oke. Kalau sudah saya beralih ke yep. Oke, sudah ada yang memberikan jawaban gitu ya, diberikan kepada yang membutuhkan. Oke, boleh saya sharing Mbak Junila? Iya, silakan. Ya, ini ditaruh di chat aja nggak apa-apa. Oh iya. Oke, kelihatan ya Mbak Junila ya? Iya, kelihatan. Hasilnya, word cloud-nya gitu ya. Jadi saya pengen melihat aja sih ya, kira-kira solusinya apa gitu kan. Baru dua jawaban ya diberikan kepada yang butuh, mungkin 1 menit gitu ya. Kita tunggu, kita lihat apa sih kira-kira ada yang punya keresahan yang sama, ada solusi yang memang cocok nggak gitu kan. Karena tadi permasalahan kan sudah saya beberkan dan ada videonya juga gitu ya. Jadi sangat disayangkan kepada para pelaku usaha khususnya gitu ya. Dimana ya setiap produk yang dihasilkan mempunyai shelf life yang tidak lama gitu. Oke, mungkin ada yang menjawab makan bijak gitu ya, yaitu tadi dari pesan makanan secukupnya atau membuat seperlunya. Itu juga salah satu manajemen food waste di rumah tangga yang sangat efektif. Gitu. Oke, 30 detik lagi kita tunggu.
Oke, ya saya rasa cukup ya. Nanti nggak apa-apa bisa sambil diisi sambil saya menjelaskan. Jadi beberapa memang lebih kepada donasi ataupun lebih kepada mengontrol diri gitu ya atau makan bijak. Ada yang menyebutkan olah ulang. Olah ulang ini mungkin lebih ke pakan ternak gitu ya. Tapi yang kalau saya lihat lebih banyak untuk membagikan gitu atau berbagi gitu kan atau diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, oke. Dari saya cukup. Saya coba sharing screen lagi. Oke. Nah, jadi tadi jawaban teman-teman yang sudah mengisi ya, saya terima kasih. Jadi lebih kepada memberikan atau menyumbangkan gitu ya. Nah, di situ ada gap di mana para pelaku usaha ini di satu sisi memang memproduksi produk atau makanan yang terkadang berlebih karena estimasinya memang lebih baik berlebih daripada kekurangan gitu ya, dan ternyata kita tidak mengetahui bahwa ternyata daya beli ataupun pembeli yang datang saat itu adalah kurang dari estimasi mereka, sehingga surplus hadir untuk memungkinkan para pelaku usaha agar dapat menjual makanan berlebihnya ataupun buah yang imperfect, buah dan semi imperfect dari pertanian kepada para customer atau para publik untuk menghindari adanya makanan yang layak dimakan dan tidak tersentuh menjadi sampah makanan dan berakhir di TPA. Nah, seperti itu. Mungkin ntar ini saya agak riweh. Saya sharing screen di bagian. Oke, di sini aja. Oke, mungkin seperti ini ya. Kalau demonya gitu, biar ada gambaran aja sebenarnya. Oke, bentar. Oke. Ya, surplus memang belum ada di Makassar ya, baru di Jabodetabek, Bandung, dan Jogja gitu. Nah, bisa dilihat di sini seperti ini agri produce ataupun buah dan sayuran yang memang tidak dapat masuk ke supermarket, tetapi dijual di surplus untuk menemukan market yang bisa menerima ketidaksempurnaan itu, tetapi mempunyai kualitas yang sebenarnya sama gitu ya. Nah, kalau dilihat di bawah ini adalah makanan-makanan berlebih yang dijual dengan stok yang sedikit, karena memang stok berlebihnya sangat sedikit, tetapi dijual flash gitu ya, 50% di jam-jam tertentu gitu. Oke. Sistem orderannya sama seperti online delivery yang lain gitu ya. Ini sebuah perumpamaan aja sebenarnya. Jadi kita juga bisa ambil sendiri ataupun dikirim gitu ya. Kalaupun ambil sendiri, kita membawa Tupperware atau goodie bag akan mendapat diskon 10% untuk mengurangi sampah plastik. Nah, seperti itu sih. Oke, saya lanjut. Itu tadi ada sedikit gambaran. Nah, seperti ini yang telah terjadi di sekitar Jabodetabek, Bandung, dan Jogja. Tapi Jogja masih pilot gitu ya. Di mana sempat Sari Roti menyobakan juga karena mereka mempunyai stok berlebih setiap harinya ya, diretur dari distributor, dan itu ya membuat mereka signifikan juga loss-nya atau kerugiannya untuk roti-roti yang diretur sebelum expired gitu ya. Nah, di sisi kanan contoh dari UMKM yang menjual kue basah ya, di mana kue basah tersebut harus habis hari itu. Dan mereka harus menjual sebelum tutup toko makanan-makanan yang memang seharusnya habis gitu. Tapi sayangnya selama PSBB ini memang jam tutup toko dimajukan menjadi jam 7 ataupun jam 8 malam gitu. Oke, tujuan dan visi kami yaitu untuk menciptakan lingkungan tanpa food waste dan food loss di Indonesia untuk mendukung Sustainable Development Goals nomor 2, Zero Hunger, nomor 12, Responsible Consumption and Production, dan nomor 13, Climate Action. Yang diharapkan kita dapat menciptakan penerapan sirkular ekonomi agar food waste dan food loss ini berkurang sekitar 20% di Indonesia di tahun 2030. Itu sih harapan dari surplus sendiri. Nah, kalau bisa dilihat kan ya, sebenarnya kita ada hierarki food recovery gitu ya, atau manajemen, mungkin ada yang menyebutkan food waste management hierarki gitu ya, di mana yang paling
direkomendasikan adalah pengurangan dari sumbernya. Lalu kalau tidak bisa dilakukan, ke step kedua yaitu memberikan atau mendonasikan kepada yang membutuhkan. Kalau tidak bisa, turun lagi satu langkah ke pemberian ke pakan ternak atau ke hewan-hewan peliharaan. Kalau tidak bisa lagi, ke bawah lagi ke composting, dan terakhir baru bisa buang ke landfill gitu ya. Nah, sebenarnya yang segitiga ini adalah terbalik, bukan segitiga yang normal gitu. Kalau yang saya lihat sekarang mungkin kita lebih ke segitiga yang normal ya. Jadi kalau ada makanan berlebih langsung dibuang gitu. Sebenarnya ya itu yang paling tidak direkomendasikan, langsung ke landfill gitu atau ke TPA. Nah, di mana surplus kita memposisikan bahwa kita ada di hulunya gitu ya, ada di source reduction, di mana kita tidak mengolah sampah makanan ataupun tidak mengkomposting, tapi lebih kepada membantu untuk menjual cepat makanan tersebut ataupun ugly produce tersebut agar tidak menjadi food waste di kemudian hari, seperti itu. Oke, ini dampak yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 1 tahun ya, sekitar 1.600 makanan telah terselamatkan, di mana setara dengan 260 kg. Lalu untuk SDGs nomor 12 kita telah mencegah kerugian sekitar 14 juta yang diakibatkan jika makanan tersebut, 1.600 makanan tersebut tersia-sia atau mubazir gitu kan ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya sebuah bisnis gitu ya, terus rotinya kita produksi 10, sisa terjual 5, sisa 5, nah 5 ini kita buang, otomatis kita rugi margin 100% kan ya. Tetapi dengan kita menjual di aplikasi surplus dan ada yang menyelamatkan, maka at least kita balik modal 50%, yaitu harga pokok penjualan atau HPP-nya tercover gitu. Nah, ini yang sudah kita hitung gitu ya bagi para pelaku usaha. Dan kombinasi antara nomor 2 dan 12 menyebabkan kita telah menghindari sekitar 10 ton CO2 yang dapat diakibatkan jika makanan-makanan tersebut berakhir di landfill, seperti itu. Oke, ya mohon maaf kalau saya gabung yang bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi untuk sebenarnya permasalahan food waste ini sangat-sangat berat ya. Kalau dari saya sama tim memang sangat-sangat berat karena banyak sekali faktornya, entah stigma, culture, dan lain sebagainya gitu. Tetapi ya itu tadi, kita karena mempunyai tujuan yang memang untuk menjawab pertanyaan ketahanan pangan ke depannya, jadi kita tetap ongoing gitu ya. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih untuk dihadapi oleh surplus? Yang pertama, unpopular problem yang sudah saya singgung, di mana kalau diurutkan dan berdasarkan riset memang food waste ini 2 terbuncit gitu ya. Yang paling pertama plastic waste dan lain sebagainya gitu. Oke, terus yang kedua close-minded business owner. Jadi para pelaku usaha memang lebih ke profit oriented, di mana memang belum adanya kesadaran diri sendiri untuk manajemen stok berlebih ini gitu ya. Jadi ya udah langsung dihanguskan ataupun dibuang ataupun lain sebagainya gitu. Nah, ini juga menyebabkan kita saat mendekati para pelaku usaha sangat susah gitu. Konversinya cuma 10% ataupun 2 dari 5 pelaku usaha yang didekati menolak gitu ya. Jadi banyaknya rejection atau penolakan karena itu tadi mereka masih belum berpikiran seperti itu gitu ya, masih ke profit oriented. Ketiga, belum adanya regulasi yang mengatur tentang food waste ini gitu. Cuman kalau ada yang menemukan mungkin bisa dikoreksi ke saya, tetapi yang selama kita riset belum ada, sehingga itu tadi para pelaku usaha juga belum ada keinginan yang kuat untuk bergabung ke movement ini gitu. Nah, sebagai perbandingan di luar negeri, di UK ataupun di negara-negara Eropa lainnya, itu mereka mempunyai regulasi di mana jika pelaku usaha menghasilkan 2 liter ataupun berapa liter setiap hari atau tiap minggunya, dan jika diakumulasi melebihi limit maka dikenakan denda gitu, sehingga para pelaku usaha di sana mereka selalu bertanggung jawab terhadap produksinya atau responsible consumption production. Dan terakhir yang memang masih menjadi tantangan buat kita adalah stigma dan culture gitu ya, di mana mungkin masih ada yang menganggap yang dijual di surplus adalah makanan sisa dan lain sebagainya, padahal enggak. Kita sudah melalui QC atau quality control yang sangat ketat, SOP dan lain sebagainya. Terus yang kedua,
itu tadi karena ini masih baru, jadi memang kita harus mengedukasi juga baik ke pihak pelaku usaha dan pihak ke customer gitu ya. Dimana kalau kita makan sama teman-teman juga, kalau kita menghabiskan makanan di piring mungkin dianggap rakus gitu ya. Nah itu sebenarnya kemungkinan stigma yang agak salah gitu. Padahal ya kita harus bertanggung jawab untuk menghabiskan apa yang diambil. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, itu yang pertama tadi ya dari core activitiesnya dari segi teknologi atau bisnis. Yang kedua, kita punya komunitas nih, kita berawal dari komunitas. Kita mengadakan social campaign sebelum pandemi gitu ya di CFD, dan alhamdulillah sampai sekarang anggota kami sudah mencapai 500 gitu ya di area-area Jabodetabek, Bandung, dan Jogja gitu. Nah mungkin kalaupun ada yang mau bergabung di Makassar ataupun di daerah lain, sangat boleh ya, karena kita ingin mengumpulkan massa gitu yang mempunyai keresahan yang sama dan ingin menyuarakan kepada stakeholder ke depannya gitu. Nah, apa aja sih channel kita dalam mengembangkan komunitas? Kita ada grup WhatsApp, ada 2 grup ya, karena saking banyaknya. Kita juga ada di Spotify, kita ada di YouTube. Kita membuat kayak video-video yang tadi, menemukan makanan yang dibuang gitu ya, padahal masih layak gitu. Jadi lebih ke sosial eksperimen. Lalu di Instagramnya mungkin bisa di-follow, ada challenge-challenge juga. Lalu kita juga charity juga ada, karena setiap yang mendownload aplikasi Surplus sama aja telah menyumbangkan sekitar 50 gram beras kepada yang membutuhkan. Jadi akumulasi tiap 3 bulannya kita sumbangkan melalui komunitas Surplus ke panti asuhan dan lain sebagainya gitu. Dan ada acara offline. Ya, ini acara offline-nya sih, di mana saat sebelum pandemi kita pengen mengedukasi tentang permasalahan ugly produce gitu ya, untuk menurunkan laju food loss. Dimana kalau bisa dilihat, ini adalah apel yang biasanya ditemukan di supermarket, sedangkan yang di sini adalah yang di reject gitu ya, atau ditolak. Dimana kalau dilihat kan orang lebih memilih yang di sini kan ya, karena lebih mengkilap dan mungkin lebih menggugah selera gitu ya. Tetapi saat kita potong-potong dan kita kupas kulitnya tanpa memberitahukan ke mereka, ternyata dari 50 orang gitu ya, kurang lebih seperti itu, 50%, lebih dari 50%-nya memilih yang apel yang di reject gitu, karena rasanya lebih manis dan lain sebagainya. Nah, dari social experiment kecil ini aja kita dapat membuktikan bahwa tidak semua yang luarnya memang mungkin lebih kecil ataupun kurang mengkilap itu kualitasnya lebih buruk gitu ya. Karena kalau kita berpikiran seperti ini terus, mungkin kita tidak bisa menurunkan peringkat Indonesia sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar di dunia gitu ya, setelah Arab Saudi tentunya. Oke, ya itu aja dari saya. Terakhir sih ini kesimpulan aja ya. Mungkin saya... Sampah makanan adalah masalah besar bagi kita semua. Juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim dunia. 13 juta metrik ton makanan terbuang per tahunnya di Indonesia. Ini sebanding dengan 500 kalinya berat Monas. Padahal, makanan-makanan tersebut bisa untuk memberi makan penduduk miskin di negeri ini. Terbuangnya makanan paling banyak dilakukan oleh hotel, restoran, catering, supermarket, dan gerai retail. Tentunya, hal ini tidak boleh terus terjadi. Maka, aplikasi Surplus hadir menjadi solusinya. Di aplikasi Surplus, kita bisa membeli makanan yang belum terjual sebelum waktu tutup sehingga tidak terbuang sia-sia. Harga makanannya selalu diskon 50%. Jadi, kita bisa makan nikmat, hemat, sekaligus menyelamatkan lingkungan. Buka aplikasinya, pilih, bayar, dan langsung ambil. Bisa juga pakai jasa antar. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Surplus dan jadilah Foodwaste Hero bersama-sama. Ya, itu tadi kesimpulan videonya dari presentasi yang saya bawakan. Dan kita juga ada di App Store ya, jadi tadi ada video lama gitu, atau ada di iPhone juga atau Apple gitu. Oke, dari saya itu sih mungkin Mbak Junila. Terakhir banget dari saya yaitu tadi, apa yang dilakukan Surplus sebenarnya adalah salah satu tools untuk mendukung ekonomi sirkular ya, penerapan ekonomi sirkular gitu. Dimana sebelum makanan berlebihnya sebelum tersia-siakan memang harus diselamatkan, atau itu tadi bisa disumbangkan kepada yang membutuhkan gitu. Seperti itu sih, jadi harus bertanggung jawab antara consumption dan production, baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga.
Mungkin seperti aja. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung dari Surplus Indonesia. Menarik ya, soalnya saya juga bakalan jadi ini nih, nanti volunteer di Makassar buat Surplus nih nanti. Ya, jadi sekarang mungkin kita beralih ke pemateri kedua kita. Pemateri kedua kita pada hari ini yaitu Bapak Panji Prawisuda selaku CTO dari Guna Olah Limbah. Ya, dengan ini saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Andi. Waduh, saya dipanggil Pak nih, berarti sudah Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Panji Prawisuda. Ya alhamdulillah saya masih dipanggil Pak ya. Kalau dipanggil Bu, nah itu jadi masalah tuh. Tapi izinkan kami berbagi tentang apa yang Guna Olah Limbah lakukan. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram di @golimbah atau di www.golimbah.com, tapi saya mau minta izin share screen dulu. Jadi ini sedikit tentang Guna Olah Limbah dan apa yang kami lakukan. Biasanya kami selalu buka dengan pertanyaan, sampah harus diapakan? Nah, ketika kita bicara sampah, maka kita bicara sampah sesampah-sampahnya. Kami tidak menganggap bahwa botol plastik yang bening itu adalah sampah, kemudian sisa makanan kulit buah itu adalah sampah, atau kantong kresek itu bukan sampah buat kami, tapi sampah adalah sampah sesampah-sampahnya, di mana bahkan pemulung pun tidak mau mengambil. Kalau kita lihat di sini, teman-teman udah pasti tahu semua lah ya, angkanya pun sudah kurang terupdate nih, saking nambah banyaknya gitu. Dari 270 juta jiwa di Indonesia dengan sekian ratus kabupaten dan ribuan kecamatan serta puluhan ribu desa, itu kita bisa menghasilkan 200.000 ton sampah per hari. Ini bisa kita anggap sebagai masalah, tapi bisa kita anggap sebagai potensi. Nah, masalahnya, kalau kita bicara masalahnya kalau kita bertumpu kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah itu masih melakukan tindakan-tindakan penanganan sampah yang kalau boleh kami bilang langkah yang konvensional. Dalam artian masih menggunakan konsep kumpul, angkut, dan buang. Jadi kalau teman-teman lihat, sampah saya sudah diangkut gitu ya, itu sebetulnya diangkut oleh petugas RW, tapi tidak diangkut oleh Pemda. Nanti petugas RW akan bawa ke TPS, kemudian dinas, atau kalau di Bandung ada PD kebersihan namanya, itu yang akan mengangkut dan membuang ke TPA. Ya, membuang. Jadi itu kenapa dulu TPA itu singkatannya adalah tempat pembuangan akhir. Meskipun kita sekarang berusaha mengubah menjadi tempat pemrosesan akhir, tapi pada umumnya tetap dibuang. Saya ambil contoh misalkan di Kota Bandung. Ini kalau teman-teman di Makassar, ya sekali-sekali kalau nanti main ke Bandung ya bisa lihat bahwa Kota Bandung itu, kalau saya ambil contoh ini ada di sebelah kanan bawah, dan tempat sampah di Kota Bandung itu jaraknya kira-kira 42 km, yaitu di daerah Sarimukti, namanya TPA Sarimukti. Jadi teman-teman bisa bayangkan, satu truk pengangkut sampah itu menghabiskan jarak 84 km. 42 km yang angkut sampah penuh, pulangnya kosong, nggak bawa apa-apa. Solarnya berapa tuh? Kita bisa bayangkan ya. Jadi bukan menang banyak, tapi habis banyak. Nah, cuma begitu kita bicara, itu harusnya dikurangi sampahnya, kita harus coba pilah. Ya terus terang saja, ini susah. Saya percaya teman-teman di sini, sekitar 200 orang di sini, saya yakin sudah tahu cara membuang sampah. Dalam artian bukan tahu tempat sampah saja, tapi tahu cara memilah sampah. Tapi ratusan juta orang lainnya mungkin belum tahu. Bisa jadi adik-adik kita belum tahu. Bisa jadi worst case-nya orang tua kita pun belum tahu. Jadi ini tantangan yang besar. Saya pikir Mas Agung tadi sudah mengadres bahwa ini berat ini. Dan terus terang kami di Goal ini bukan orang-orang yang suka bergaul dengan manusia.
Mungkin kalau Mbak Dini nanti cerita itu suka banget tuh ngobrol-ngobrol dengan orang, kemudian meningkatkan society awareness dan lain-lain. Kalau kami, ya kita bagi-bagi tugas, kalau kami lebih suka berkutat di teknologinya saja lah. Artinya bagaimana teknologi di Goal itu bisa mengolah sampah dalam keadaan tercampur seperti ini. Kalau kita lihat, mayoritasnya masih organik ya, sekitar 50-60%, kemudian masih ada kertas, masih ada plastik yang bisa didaur ulang, ada plastik yang tidak bisa didaur ulang, lebih banyak lagi, kemudian ada lagi logam, gelas, dan lain-lain, dan ini mungkin yang agak kelewat, kain. Jadi dalam banyak hal, kain ini masih belum bisa didaur ulang. Ini masih jadi masalah kita bersama. Nah, kalau saya boleh cerita sendiri tentang guna olah limbah, ini sebetulnya slogannya adalah menggabungkan teknologi terkini Barat dengan kebijakan Timur. Artinya ada teknologi-teknologi yang kita anggap canggih ya di Barat, tapi tidak bisa kita adopsi secara langsung. Harus kita adaptasi. Artinya mesti ada perubahan tergantung dengan manusianya. Kalau misalkan saya ambil contoh di sini ya, ini ketika kami melakukan survei komposisi sampah di salah satu restoran di Jakarta, kemudian teman-teman bisa lihat ini semuanya pakai pakai wear pack ya, baju full. Tapi ada di sini nih mbak-mbak nih, dia nggak mau, gerah katanya. Jadi pakai kaos pendek, kemudian pegang-pegang sampah begitu. Itu kebiasaan manusia Indonesia yang kita harus adaptasi sedemikian sehingga teknologinya tidak serta-merta langsung pakai dari Barat. Nah, beberapa prinsip dasarnya adalah kami percaya daur ulang. Daur ulang itu harus dilakukan. Dan itu kenapa perusahaan ini namanya Goal. Karena kami ingin berada di bagian paling belakang sebagai kiper untuk menjaga agar tidak jadi gol. Well, secara tidak langsung kami menempatkan diri untuk mengolah sampah sesampah-sampahnya yang tadi tidak digunakan oleh orang. Kemudian tiap lokasi ini akan memiliki kearifan masing-masing sehingga solusi yang ditawarkan oleh Goal pun akan berbeda-beda. Dan dengan begitu, meskipun tadi saya sampaikan kami di Goal tidak terlalu suka berinteraksi dengan manusia, pada akhirnya tentu kami harus berinteraksi dengan manusia. Nah, sebelum saya jelaskan dulu teknologinya, kami jelaskan dulu fitur-fiturnya lah, beberapa partner kami yang sudah berjalan, kemudian produk yang... Jadi, kalau tadi Mas Agung mengambil sampah organik untuk kemudian dimanfaatkan ulang atau digunakan di tempat lain, kami memang mengambil langkah yang lebih pendek, artinya kita kembalikan ke asalnya. Kalau memang dia asalnya dari tanah, kita kembalikan ke tanah. Artinya kita jadikan jadi pupuk organik. Tentu dengan teknologi kita bisa menghasilkan pupuk organik cair yang berkualitas tinggi. Kemudian dengan teknologi yang serupa, kami juga mampu mengolah sampah yang biasanya jadi masalah ya, misalnya popok bekas, popok sekali pakai, kemudian sampah APD, sampah masker, atau plastik kemasan yang terlapisi aluminium foil. Nah, ini fitur-fitur yang memang kami kembangkan di dalam Goal itu sendiri. Jadi popok bekas ini bisa diolah menjadi bahan bangunan. Di sini ada gambarnya, misalkan ini kami jadikan jam ya, dicampur dengan semen sehingga dia bisa menjadi lebih ringan tapi lebih kuat daripada semen biasa. Kemudian dengan sifatnya juga, fiber dari popok bekas ini bisa menjadi bahan insulasi, artinya bisa pengisi tembok atau pengisi interior kendaraan. Selain itu bagian plastiknya, karena popok itu 50% fiber, 50% lagi plastik, sisanya superabsorbent polymer ya, plastiknya kami jadikan bahan bakar minyak. Dan demikian juga dengan plastik-plastik yang lain yang terlaminasi, itu kami konversi menjadi bahan bakar minyak untuk proses kami sendiri, kemudian juga menjadi aluminium, kembali menjadi aluminium. Nah, kalau demikian kira-kira bentuk bisnisnya seperti apa sih?
Jadi bentuk bisnisnya kalau dari goal, kami tidak ingin menjadi perusahaan yang besar. Saat ini goal sudah punya karyawan 800 orang, tapi nolnya gelundung 2. Jadi kami lebih suka punya partner-partner di tempat lain yang bisa bekerja sama menggunakan teknologi goal, sehingga kami tidak besar sendirian, tapi kita jadi besar bersama. Nah, karena itu layanan yang diberikan adalah layanan jasa, bukan penjualan produk, bukan penjualan alat. Ini yang berbeda dengan vendor teknologi pengolahan sampah lain. Nah, konsep besarnya gimana? Konsep besarnya ini mungkin terkait dengan sirkular ekonomi ya, meskipun kami tidak bilang ini sirkular, karena bentuknya nggak berupa lingkaran, tapi agak acak-acakan gitu. Jadi sampah itu bukan sampah sebetulnya, tapi sumber daya. Kalau kita bisa memanfaatkan. Nah, untuk bisa memanfaatkan, kita akan butuh intermediary teknologi. Kita butuh teknologi di antara yang bisa memanfaatkan itu menjadi satu material baru atau menjadi sumber energi baru. Saya ambil contoh misalkan sampah campuran kita. Kemudian contoh lain adalah sampah sisa makanan, tadi yang seperti Mas Agung sampaikan. Kemudian, mohon maaf, sampah yang kita keluarkan setiap pagi. Dari sampah sisa makanan, itu kalau kita olah, itu sebetulnya bisa menjadi banyak produk. Salah satunya menjadi pakan ternak, salah duanya menjadi pupuk organik, dan sebetulnya kita punya beberapa solusi lain, cuma agak terlalu aneh. Saya ambil contoh misalkan kotoran sapi. Kotoran sapi itu sebetulnya cukup menarik karena seratnya yang panjang. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai kertas. Ini serupa dengan sampah organik tapi dengan jumlah serat yang panjang. Nah, untuk kotoran kita sendiri sebetulnya itu banyak mengandung nitrogen, fosfat, potasium yang tinggi, sehingga ini cocok untuk jadi unsur hara di tanaman. Meskipun ini akan selalu jadi kontroversi, apakah memang aman untuk dikonsumsi kalau ini jadi tanaman pangan ya, atau tidak. Tapi setidak-tidaknya untuk penghijauan ini akan sangat baik. Kemudian kita lihat contoh sampah yang lain. Kalau sampah yang tercampur itu kita bisa jadikan bahan bakar minyak, kita bisa jadikan bahan bakar padat pengganti batu bara untuk di pabrik-pabrik. Jadi sebetulnya mimpi awalnya adalah ketika jadi latar belakangnya Kota Bandung itu punya pabrik tekstil. Nah, biasanya pabrik tekstil di daerah Bandung Raya itu mengambil batu bara dari pulau lain, baik dari Sumatera maupun dari Kalimantan lewat Cirebon. Nah, ini sangat mengganggu karena truk-truk batu bara itu berdebu ya, kemudian meninggalkan debu sepanjang perjalanan dari Cirebon sampai ke Bandung. Nah, ide kami adalah menggunakan sampah yang ada di Kota Bandung untuk industri di Kota Bandung sendiri. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan biaya transportasi yang mahal. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka sebetulnya keuntungannya buat kita sendiri. Dan goal akan ada di daerah biru-biru ini, yaitu untuk menjadi jembatan teknologi, mengubah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan menjadi material yang bermanfaat. Nah, mimpi goal gimana? Mimpi goal sebetulnya tidak terlalu wah gitu ya. Yang kami inginkan adalah mengubah sistem pengangkutan sampah seperti yang kita lihat sekarang. Kumpul, angkut, buang. Ditaruh di TPS, kemudian dibuang ke TPA. Kami ingin memotong itu. Kalau tadi TPS-nya bentuknya di pinggir jalan, jorok, sampahnya kemana-mana, bau. Ini kita ingin ubah menjadi bentuk yang bentuk yang beradab lah ya. Yang orang bisa lewat, kemudian oh ini ada tempat pengolahan sampah loh, tapi nggak bau ya, wah keren juga nih gitu. Seperti di sini, dan ini sebenarnya gambar di Cina, belum di Indonesia ya. Kemudian TPA-nya pun tidak berupa tumpukan atau gunung sampah seperti ini, tapi hanyalah berupa warehouse, di mana sampah itu atau sampah yang telah diolah itu akan dimanfaatkan sebagai material untuk proses yang lain. Target lainnya, kami tidak ingin masyarakat terbebani dengan biaya pengelolaan sampah yang mahal. Kalau biasanya kita bayar Rp15.000 per bulan, itu murah sekali ya.
Kayaknya kalau kita makan Pizza Hut itu bisa habis berapa? 200.000 gitu yang reguler gitu ya. Jadi cuma bisa makan sekali, tapi itu bisa bayar iuran sampah 7 bulan, setengah tahun. Dan tetap saja kita males gitu bayar. Mahal banget sih bayar sampah, cuma diangkut doang, dibuang, bayar 30.000, mahal sekali. Nah kita males menghadapi itu, jadi kita usahakan supaya ongkosnya tetap sama. Nah bagaimana supaya ongkosnya sama? Produknya harus dijual. Karena itu produknya harus bermanfaat dan bisa bernilai ekonomi. Oke, jadi yang kita tawarkan sebetulnya 3. Dengan solusi GOL itu memang ada solusi G, solusi O, dan solusi L. Solusi G ini buat sampah tercampur, kemudian kita bisa olah untuk menjadi pupuk cair, bahan daur ulang, dan material bangunan. Kemudian solusi O ini adalah pilahan dari solusi G. Jadi dengan solusi G kita bisa memilah produk recycling yang didaur ulang, kemudian material organik. Tinggal sisa plastik dan residu. Nah, plastik dan residu ini kita bisa selesaikan dengan solusi O untuk menjadi minyak. Dan terakhir bagian residunya ini kita selesaikan dengan solusi L untuk menjadi bahan bangunan. Nah, kalau solusi G sendiri sebetulnya targetnya memang yang paling besar adalah sampah kota. Ini untuk menjadi briket, untuk menjadi bahan bakar. Kemudian kita juga punya limbah organik, sampah makanan. Teman-teman seharusnya sudah tahu ya banyak alternatifnya ya, bisa dijadikan kompos atau bisa dijadikan dengan fermentasi jadi pupuk cair, ada yang jadi ekoenzim, ada yang buat buat pakan maggot. Tapi biar bagaimanapun akan ada limbah organik sampah makanan yang tidak bisa dikonversi oleh sistem-sistem itu. Saya ambil contoh misalnya tulang ayam, tulang sapi, tulang sisa makanan lah. Kemudian misalnya ya daun pisang, prosesnya akan makan waktu lama dan selanjutnya. Artinya kami menganggap solusi ini lebih powerful untuk limbah-limbah organik yang memang tidak bisa diolah dengan proses biologis biasa. Nah, dengan begitu kita bisa menghasilkan beberapa produk, salah satunya pakan ternak, salah duanya itu bisa menjadi pupuk. Dan ini sebetulnya kalau teman-teman tanya revenue goal yang paling besar itu di mana, itu di pupuk sebetulnya. Saya ambil contoh gini, untuk setiap 1 kilogram atau 1 kilogram briket, itu kita cuma bisa jual Rp2.000, 2.500 paling banyak. Padahal itu udah termasuk mahal. Batu bara itu Rp800 per kilogram. Atau cuma sekira 800.000 per ton. Tentu harganya fluktuatif lah ya. Tapi nggak nyampe 2.000. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pupuk cair itu kita bisa jual curah itu sekitar 10.000 sampai 15.000 per liter. Jadi bandingannya 2.000 dengan 15.000 atau 10.000 lah. Jadi udah 5 kali lipat. Ini lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan bahan bakar padat. Sayangnya memang pasarnya masih terbatas, mungkin karena kaminya yang agak-agak ansos atau memang pasarnya terbatas, saya nggak tahu. Itu nanti ada tim marketingnya lah. Nah kemudian ada lagi pakan ternak, tapi ini agak kontroversial karena tidak semua orang ingin ternaknya diberi pakan dari sampah. Jadi kami cukup berhati-hati di sisi ini. Kemudian yang terakhir ada dari kotoran. Ini bagus sekali untuk jadi pupuk sebetulnya. Jadi kami suka mengoleksi kotoran-kotoran sapi, kotoran ayam. Kotoran manusia belum pernah ada yang berani pegang, tapi akan dalam waktu dekat gitu ya. Terutama dari sisi kencingnya. Ini mohon maaf, omongannya kotor-kotor semua ya. Kita lagi ngomong sampah soalnya. Air seni sapi, jantan, itu sangat bagus untuk jadi pupuk. Jadi itu dicari tuh. Harus air seni sapi jantan, nggak boleh yang betina. Pusing nggak? Jadi ya kami berusaha mengekstrak itu dari kotoran. Terutama yang di sapi perah ya. Itu kan nggak bisa dipakai tuh. Sementara yang ada sapi jantan, tapi ya biasanya itu sapi pedaging. Oke,
Ini beberapa alat yang kami buat dan sejauh ini kami tidak berencana untuk menjual karena ini memang digunakan untuk menjadi pendukung jasa yang kami tawarkan untuk mengolah sampah. Nah, kalau teman-teman tanya juga, kira-kira ini sudah diaplikasikan di mana? Sayangnya tidak diaplikasikan di Pemda. Kalau kita bicara bisnis, well, Pemda itu soalnya di publik, jadi saya nggak bisa cerita. Tapi ini tidak menarik secara bisnis buat kami. Kami lebih suka kalau B2B, jadi dengan bisnis yang lain. Seperti tadi Mas Agung dengan restoran, gitu. Kami juga lebih suka berhubungan langsung dengan pabrik, dengan industri, atau dengan kantor, atau juga dengan restoran. Lebih jelas lah. Nah, jadinya kalau pemerintah nggak jelas ya, nggak. Jangan dianggap ya. Tapi ada satu yang kecil nih di sini yang WR10, saya mau cerita. Ini yang sedang kami gadang-gadang untuk jadi pengolah sampah rumahan. Menurut studi yang kami lakukan, satu rumah dengan 4 orang penghuninya, itu biasanya menghasilkan sampah sekira 1,8 sampai 2,5 liter. Jadi kami menciptakan reaktor untuk mengolah sampah, terutama sampah organik sih ya, untuk kemudian bisa dilepas secara aman ke lingkungan. Bahkan cairannya bisa kita pakai sebagai pupuk cair organik. Cuma sekarang harganya masih terlalu mahal, saya pikir belum bisa kami lepas ke pasaran. Ini masih seharga Xiaomi Note mungkin ya, jadi lumayan lah. Mending beli HP kan ya daripada beli mesin pengolah sampah. Gitu. Ini alat-alat yang lain yang lebih besar yang kami jalankan di berbagai tempat, di beberapa bank sampah dan juga di beberapa partner kami yang lain. Nah, solusi O itu apa? Di sini ada solusi O untuk mengolah sampah plastik tidak daur ulang menjadi minyak. Jadi yang kami targetkan adalah proses ini tidak membutuhkan bahan bakar tambahan. Kalau teman-teman yang suka pirolisis ya atau suka gasifikasi mungkin pernah lihat, wah prosesnya bagus nih, keren gitu, bisa menghasilkan minyak, tapi coba dilihat untuk memanaskannya mereka pakai apa. Ada beberapa yang pakai kayu bakar. Itu membakar kayu, jadinya sebetulnya agak aneh juga ya. Tapi yang lebih aneh lagi adalah ada yang pakai LPG. Nah, itu lebih aneh lagi karena menggunakan LPG untuk menghasilkan minyak. Jadi yang kami lakukan adalah menggunakan minyak dari hasil pirolisisnya untuk digunakan di dalam proses pirolisis itu sendiri. Dan yang kami targetkan hanyalah plastik-plastik yang tercampur seperti di sini. Jadi bukan plastik bening, bukan plastik resek. Itu ada harganya. Plastik resek aja Rp800 tuh per kilo. Oke, untuk solusi yang lebih besar, ini saya ada gambar-gambarnya. Jadi mulai dari yang 3 liter, 100 liter, sampai 600 liter. Dan ini self-fuel, jadi menggunakan bahan bakar dari minyak itu sendiri. Ini coba saya cek ya, ini mungkin bisa di play. Oh, aduh mohon maaf, saya untuk menghemat ukuran file ini tidak saya jadikan video, tapi kira-kira beginilah, sebetulnya ada videonya. Nah, ini contoh kita menggunakan minyak hasil pirolisis itu sendiri untuk si proses pirolisis itu sendiri. Yang sebelah kiri ini buat laboratory scale, biasanya kita lakukan sebelum skala yang lebih besar. Nah, proyek-proyek yang kami lakukan yang paling banyak tong nyampah, ini juga salah satu lini yang apa istilahnya bukan paling laku ya, tapi memang revenue-nya paling besar. Seperti tadi yang Mas Agung sampaikan, biasanya klien atau orang yang ingin sampahnya dikelola itu sebetulnya lebih mengutamakan saya bilangnya gimana ya? Ini kalau dari sisi bisnis, saya harus bilang jujur, yang diutamakan adalah bisnis, adalah marketingnya. Jadi pengolahan sampah bukan untuk mengolah sampah itu sendiri, tapi untuk meningkatkan branding atau meningkatkan image merek. Sorry, ini nggak ada hubungannya dengan merek-merek yang ada di sini ya. Ini mohon maaf nih, harusnya saya buremin semua nih. Tapi yang ini aja lah, ini real. Jadi kita punya beberapa produk, ini salah satunya dengan Skin Dewi.
Jadi kami harus membuat tong nyampah. Tong nyampah itu kalau bahasa Sundanya jangan nyampah. Tong hilap, tong nyampah itu, tong itu sebetulnya jangan. Jadi bentuknya bukan tong ya, tapi bentuknya seperti ini. Stainless, kita buat keren lah. Dan ini sebetulnya apa namanya, kami hubungkan dengan Goal Lab juga, dengan kantor kami untuk tahu kapan dia penuh atau kapan harus dikosongkan. Kemudian ada lagi produk yang lain itu tong puntung. Ya, tinggal semenit lagi, Pak. Oke, ini juga satu slide lagi, pas berarti Mbak Andi. Tong puntung ini relatif sederhana, jadi idenya adalah menampung puntung-puntung rokok ke dalam botol minuman. Ini sebetulnya hal yang sayang ya, karena botol minuman ini lebih baik di recycle daripada diproses gitu. Tapi ini tempat yang praktis dan orang-orang juga relatif suka ketika buang ke sini. Dan enaknya puntung rokok ini begitu terkumpul dalam botol minuman, kemudian bisa kami proses di dalam proses pirolisis untuk menjadi minyak dan karbon. Jadi cukup praktis buat kami. Nah, yang terakhir ini sebenarnya saya paling suka. Jadi Goal itu juga punya divisi Goal Edu. Jadi kami sebetulnya menerima anak-anak sekolah atau anak-anak pramuka. Intinya kami terbuka untuk menjelaskan apa yang kami lakukan. Ini satu contoh ketika anak-anak dengan sampah mereka sendiri ya, mereka bawa bekal, kemudian bungkus plastiknya mereka masukkan ke dalam reaktor. Setelah itu mereka bisa lihat produknya bisa jadi apa gitu. Sangat menarik. Dan beberapa produk kami seperti yang tadi teman-teman bisa lihat, ada yang berupa jam gitu ya, berupa hiasan-hiasan kecil, kami bagikan Lego-Lego dari popok untuk mereka gitu, dan mereka wah ini dari popok nih ya, jadi sangat menarik lah. Intinya yang kami ingin tekankan kepada adik-adik kita ini adalah bahwa kalau kita memilah sampah maka kita bisa olah dengan lebih baik. Nah, harapannya begitu, dengan begitu kami juga bisa bekerja lebih ringan. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wah terbawa banget ya ini materi dari Pak Panji, sangat luar biasa sekali soal guna olah limbah. Nah, sekarang kita ke speaker kita yang selanjutnya nih. Ada Mbak Dini Trisyanti, selaku Director of Sustainable Waste Indonesia. Dengan ini saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Junila, salam kenal. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat siang Mas Panji. Saya dipanggilnya Mbak loh, Mas Panji. Alhamdulillah. Salam kenal Mas Agung dan Mas Anandita dari Gojek. Saya dari Sustainable Waste Indonesia. Jadi terima kasih untuk tim Mall Sampah sudah mengadakan event di Hari Bumi yang sangat baik ini. Jadi ini jam-jam kritis ya, kebetulan untuk yang lagi berpuasa ini mungkin jam-jam yang lumayan kritis. Jadi saya juga coba semenarik mungkin. Sebenarnya sesi yang tadi Mas Agung tuh menarik tuh ya, kita jadi agak semangat gitu ngelihat makanan gitu ya. Tapi sayangnya buat gambar-gambar di tempat saya kurang begitu banyak makanan yang cakep-cakep nih. Nah, jadi saya SWI ini bukan startup ya teman-teman. Kita mungkin men-share tentang program-program kita dan ya ada beberapa yang terkait dengan clean tech gitu ya. Biasanya sih kalau webinar saya jelaskan hanya circular ekonominya saja, tapi karena ini ada unsur clean tech-nya, saya juga coba elaborate beberapa program yang memang kita lakukan terkait itu. Gitu ya. Ini saya share screen langsung dari tempat saya saja boleh? Biar ada animasinya. Apakah bisa dari tempat saya saja, Mbak Junila? Iya, bisa. Tunggu. Oke. Continue.
ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ini udah. Mungkin sedikit sekilas saja apa sih yang dilakukan SWI ini. Kami fokus di riset dan konsultansi ya, jasa kami, jadi bentuknya sebuah perusahaan SWI ini. Kemudian kami juga mengembangkan program, lalu model-model bisnis, dan juga inovasi teknologi. Nanti ada beberapa yang saya jelasin juga. Nah, lalu fokus programnya SWI di pengelolaan sampah kota dan sirkular ekonomi. Jadi kita memang fokusnya di sampah lah, bukan di lingkungan, misalnya climate change kan luas ya, atau mungkin di sampah medis juga kita nggak terlalu fokus. Fokusnya di sampah kota. Nah, kemudian peran kami itu sebenarnya lebih banyak menjembatani pihak-pihak ya. Dunia sampah dan sirkular ekonomi ini banyak sekali elemen stakeholdernya, pusat, daerah, industri, itu semuanya kami coba jembatani sebisa kami gitu ya. Nah, ini beberapa yang bisa dilihat dari dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ada program pengolahan sampah di TPS 3R atau TPST yang kita sudah coba buat jadi briket. Tadi sempat disampaikan juga sebagian oleh Mas Panji. Sebenarnya Mas Panji udah banyak jelasin yang harusnya saya jelasin nih hari ini. Makasih ya. Jadi briket nanti saya jelasin yang kita lakukan. Lalu ada percobaan yang kita lakukan juga untuk bikin paving block dengan bahan dari kandungan plastik daur ulang. Lalu ada juga pembuatan palet plastik. Jadi untuk mengganti kayu, papan kayu ya. Gitu. Jadi ini nanti akan saya jelaskan juga karena kita sudah menemukan beberapa hal yang temuan lah ya dari hasil riset ini, itu bisa 100% dari bahan plastik yang selama ini sulit sekali didaur ulang. Oke, ini sekilas aja kita membuat beberapa publikasi, baik secara independen, kita bikin buku, dari awal 2014 SWI itu kita bikin buku, lalu ada buku-buku yang kita develop dengan beberapa lembaga lain, lalu ada juga yang teranyar adalah kajian daur ulang plastik dan kertas dalam negeri, yang di-launch oleh Kementerian Lingkungan Hidup waktu HPSN kemarin gitu. Lalu ini mitra-mitra kami, semuanya aja deh saya masukin logo-logonya. Gitu kira-kira. Nah, oh ya ini tambahan juga, jadi selama COVID dari tahun kemarin itu kita agak-agak vakum ya beberapa kegiatan karena pandemi, tapi ternyata lumayan sibuk juga karena kita coba bantu menyalurkan donasi untuk para pengumpul sampah, pemulung, dan lain-lain ya. Alhamdulillah bisa mencapai ke 13 provinsi, 40 kota kabupaten, kita kerjasama dengan 25 pendaur ulang, lalu di TPA, TPST, dan sebagainya kita coba bagi-bagikan itu ya, mulai dari makanan, produk hygiene, instalasi cuci tangan, dan sebagainya. Alhamdulillah banget berdasarkan ini, jadinya kita punya jaringan yang lebih luas se-Indonesia gitu. Ya semacam blessing in disguise lah, padahal kita benar-benar nggak niat untuk cari jaringan gitu ya, tapi itulah berkahnya gitu mungkin ya. Oke, nah sedikit tentang ekonomi sirkular karena memang nyangkut ke temanya, saya coba rangkum ya. Ekonomi sirkular itu apa sih? Dia sebenarnya adalah sistem ekonomi, ya ada kata ekonominya. Tujuannya itu mengurangi limbah dan memanfaatkan sumber daya. Jadi ada unsur ekonomi dan ada unsur circularity. Jadi limbah jadi sumber daya, muter lagi gitu ya. Simple sebenarnya. Nah, saya mau tekankan di sini juga manfaat ekonomi sirkular